Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi menggambar dengan GeoGebra. Hari ini kita akan belajar menggambar tentang visualisasi pecahan, ya, pecahan untuk anak SD biasanya ya. Pecahan yang akan kita buat atau yang akan kita gambar itu visualisasi pecahan yang kurang dari satu, jadi 1/2, 3/5, 4/6 seperti itu. Tentu kita tidak akan membuat pecahan dengan penyebut yang banyak ya, karena itu kan juga memusingkan untuk siswa gitu. Kita buat yang ya terbatas gitu. Nah, untuk membuatnya ya kita desain dulu kan pecahan berapa per berapa yang akan kita buat. Nah, itu kan kita buat untuk penyebutnya ya, untuk membuat penyebut agar bisa dinamis, bisa kita ubah dengan mudah. Saya menggunakan slider. Oke. Nah, slider sudah ya ini ya. Ini kan berupa variabel atau bilangan dengan rentang tertentu. Jadi misalkan punya saya itu nanti penyebutnya namanya A atau variabelnya A. Minimalnya adalah 2 gitu ya. Jadi biar bisa pecahannya minimal 2, penyebutnya saya buat maksimalnya 10. Lalu increment itu kenaikannya kan 1 karena ini kan bilangan bulat ya. Jadi nanti bilangan A itu nanti bisa diganti 2, 3, 4, 5 sampai 10. Ini kalau saya klik OK, maka akan muncul ya seperti ini kan slider. Ini kalau saya ganti jadinya bisa dilihat di algebra ya, algebra view bilangannya akan berubah ya sesuai yang saya geser itu sebagai penyebut dari 2 sampai 10. Lalu kita buat bilangan untuk pembilang. Kita buat slider juga. Ya, sekarang namanya B untuk pembilang. Minimalnya saya bikin 1 ya. Gitu, karena kita mau membuat visualisasi pecahan yang kurang dari sama dengan 1, maka maksimalnya gitu ya. Jadi maksimalnya kan 10 kalau A-nya 10. Kalau A-nya 5 ya maksimalnya 5. Jadi maksimalnya nilai B tergantung nilai A gitu. Bisa kalau di GeoGebra dibuat seperti itu. Jadi maksimalnya itu dinamis, tergantung dengan bilangan lain. Kita buat incrementnya juga 1. Oke. Nah, kita punya bilangan B. Kita mau membuat pecahan B per A gitu ya. Oke, kita bikin lagi teks untuk biar lebih jelas gitu ya. Kita bikin teks. Pilih teks yang ABCD, lalu kita klik di sembarang tempat ya di sini. Nah, karena pecahan itu kan salah satu bentuk penulisan matematika ya. Kalau di GeoGebra penulisan format matematika biasanya pakai ini, LaTeX formula. LaTeX formula. Atau bahasa LaTeX bagi Bapak Ibu yang belajar LaTeX tentu ini bukan hal yang asing, tetapi apabila belum, ya nggak apa-apa sambil belajar gitu ya. Untuk membuat pecahan kita bisa klik LaTeX formula itu ya. Pecahan itu adalah fraction ya, roots and fraction. Nah, kita akan membuat bentuknya A per B. Nah, kalau saya klik, nanti seperti ini. Fraction, buka kurung A, tutup, buka kurung B, tutup. Nanti bentuknya adalah A per B. Tentu kita maunya A per B itu adalah bilangan yang ada di sini ya. Nah, untuk pembilangnya, di sini malah namanya B ya. Tetapi jangan diketik B kayak gini. Kita maunya ini B-nya dinamis, bisa berubah. Berarti kita pakainya objek ya, teks dinamis B. Nah, sesuai nilai yang ada di sana. Begitu halnya dengan penyebutnya. Ini penyebut yang di sini. Kita pilih objeknya, yaitu A. Oke. Dan kita punya teks 1/10 sesuai dengan angka yang di sini ya. 1/10, 3/10, dan seterusnya. Oke, kita sudah buat teksnya. Kita buat sekarang visualisasinya.
Oke, nah sebelum ke visualisasi ada satu konsep lagi yang perlu saya jelaskan, yaitu konsep tentang barisan di GeoGebra atau sequence. Nanti kita akan pakai sequence itu. Jadi misalkan saya punya barisan atau sequence kalau di GeoGebra ya, sequence perintah sequence. Sequence ekspresinya apa, variabelnya apa, start value, end value gitu ya. Oke, maaf, sequence barisan. Saya nggak pakai ini Pak, nggak pakai apa namanya, nggak saya klik ya, tapi saya tulis manual saja. Oke, sequence. Pertama kita misalkan barisan, ini cuma contoh dulu ya, barisan 2i. Ya ini kalau nggak suka i bisa diganti huruf yang lainnya, A, B, C, D. Yang penting belum dipakai di sini ya. Atau 2n gitu, 2n. Berarti kan variabelnya n. 2n variabelnya n. Nah, n-nya kan bisa diganti dengan angka ya, angka berurutan misalkan dari 1 sampai 5. Nah, ini cara bacanya saya akan membuat barisan dengan rumus 2n ya, variabelnya ke n. Yang n-nya itu akan berjalan dari 1 sampai 5. Nah, kira-kira nanti jadinya apa itu ya? Ya, kalau saya enter, jadinya adalah 2n variabelnya n dari 1 sampai 5. Nah, ini 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8, 2 kali 5, 10. Jadi saya punya barisan yang aturannya adalah 2n, yang n-nya itu berjalan dari 1 sampai 5. Apakah harus urut 1 sampai 5? Maksudnya apakah harus start dari 1? Tentu tidak ya. Misalkan ini saya ganti lagi. Sequence. Ya, sequence. 2n min 3. Variabelnya n itu ya. Dari 3 sampai 6 juga bisa ya. 3 sampai 6 ya, 2n min 3. Nah, 2n min 3, 2 kali 3, 6, 6 kurangi 3, 3, 2 kali 4, 8, 8 kurangi 3, 5, dan seterusnya. Itu barisan. Nah, tentu sebuah barisan tidak punya representasi di Cartesius kan kalau Cartesius itu dia berupa pasangan gitu ya, xy, x-nya berapa, y-nya berapa. Kalau barisan bilangan kan bukan pasangan xy, jadi tidak punya representasi di Cartesius. Oke, gitu ya. Oke, saya hapus. Nah, kalau kita mau bikin pecahannya ya, kita mau bikin pecahan yang kayak gini ya misalnya ya, yang seperti inilah. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 per 5 per 8 itu, atau berapapun itu ya, yang seperti tadi ya visualisasinya. Ini mau dibikin poligon boleh, mau dibikin lingkaran juga boleh. Nah, kita pakai yang lingkaran dulu. Oke, kita bikin lingkaran. Nah, sebetulnya ini juga nggak perlu ya, apa namanya, access grid itu juga nggak perlu ya. Yang penting saya punya titik sebagai pusatnya, lalu titik lagi gitu ya. Ini untuk membuat petahnya. Oke, langkah pertama setelah kita punya 2 titik, kita buat poligon atau juring sebagai nilai petahan yang satu bagian gitu ya. Misalkan 3/6, kita harus membuat dasarnya dulu, berarti 1/6. 1/6. Kalau itu sebuah petahan yang dilambangkan dengan lingkaran, maka lingkaran itu kan akan dibagi menjadi 6 bagian, yang masing-masing bagian besarnya sama ya. Sudut dalamnya juga dibikin sama, berarti masing-masing bagian akan mempunyai sudut di ujung gitu ya kan. Kalau juring begini, di sininya adalah 360 derajat per banyaknya bagian. Nah, kita bikin sudut dulu. Misalkan saya beri nama S. S sama dengan sudut S itu ya. 360 derajat, 360 degree, kita bisa menuliskan sudut seperti ini ya. Per banyaknya bagian.
Banyak bagian adalah 6, tapi saya tidak akan menuliskan 6. Saya ganti dengan A. Jadi ya sudutnya nanti juga ikut otomatis berubah. Saat A-nya berubah, sudutnya juga berubah. 360 derajat per A. Sini A-nya 6. Jadi kalau saya ubah A-nya, dia juga ikut berubah gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita bikin satu bagiannya dulu. Satu bagiannya kita bisa pakai juring. Juring itu kemarin ini ya, circular sector. Oke. Circular sector itu, oh atau gini aja. Circular sector itu butuh apa sih? Butuh pusat, lalu dua titik. Titik keduanya belum ada ya. Kita bikin dulu. Kita rotasi dulu B. Ya, rotasi sudah ya kemarin ya. Rotate, rotate around point. Ya. Klik objek, klik pusat, lalu sudut. Objeknya ini, pusatnya itu, sudutnya adalah ya 45 sudah sama, tapi nggak mau 45. Saya maunya adalah sudut S. Ya, sudutnya kan namanya S. Kenapa harus diberi nama S? Ya, agar saat S-nya berubah, dia ikut berubah juga. Oke. Jadi saat saya merubah A-nya, S-nya kan ikut berubah. Otomatis PAB-nya juga ikut berubah. Gitu ya. Nah, baru kita buat juringnya. Tadi apa namanya? Pusatnya lalu 2 titik. Oke, pusat titik pertama, titik kedua. Nah, kita sudah membuat satu bagian pecahannya. Nanti kita ini ya, kita uh, berarti ada beberapa tahap ya. Kita buat penyebutnya dulu, baru buat pembilangnya dulu. Ini kan satu bagiannya. Nah, karena ada 6 bagian, berarti kan yang sudah kita buat itu harus berulang 6 kali kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 memutar gitu ya, jadi utuh. Nah, untuk membuat atau untuk mengulang-ulang sebuah gambar dengan sifat tertentu, kita bisa memanfaatkan sequence atau barisan. Jadi kita akan membuat barisan juring. Gitu ya. Sequence atau TP ini sequence. Tapi barisan juringnya itu bukan sebarang juring. Ini barisan juring yang dirotasi. Jadi kalau ini kan juring yang pertama, juring yang kedua kan berarti juring yang pertama dirotasi berapa? 60 derajat ya, kata 60 derajat, dirotasi lagi 60 derajat, dirotasi 60 derajat. Atau kalau dari yang pertamanya kita bikin juring yang dirotasi 60 derajat, lalu kita copy paste atau kita rotasi lagi sebesar 120 derajat, sebesar 180 derajat, dan seterusnya. Jadi kita membuat barisan juring yang dirotasi sebesar sudut kelipatan 60 derajat. Nah, kita bisa gini. Rotasi. Jadi yang kita bariskan adalah rotasi si juring. Rotate angle point ya. Yang kita rotasikan adalah juring C. Ya. Sudutnya adalah S. Maaf, bukan S, tapi kelipatannya S. S kali 1 kan 60, terus S kali 2 terus 20 gitu ya. S kali I. Pusatnya adalah A gitu ya. Kayak tadi variabel di sini adalah I ya, yang jalankan I-nya. Dari 1 ya, dari 1 sampai 6 gitu ya. Sampai 6 karena 6 bagian. Tapi saya nggak mau 6, saya maunya biar dinamis adalah A. Jadi saat A-nya berubah, ya kelipatannya tergantung si A. Apabila A-nya 5, berarti diulang rotasinya sebanyak 5 kali. Oke, ini bacanya berarti saya akan membuat sebuah barisan yang dibariskan adalah juring. Barisannya adalah barisan rotasi dengan sudut sebesar kelipatannya 60 derajat ya. Dengan pusat A itu ya. Nanti 60 kali I. I-nya 1 sampai A. I-nya kan hanya 6, berarti 60
120, 180, dan seterusnya. Oke, enter. Oke, kita sudah buat. Oh iya, saya sembunyikan dulu yang during asli ya. Oke, kita sudah buat sebuah penyebut. Cara penyebut biasanya nggak ada warnanya atau warnanya transparan gitu. Nah, kalau nggak suka hijau bisa diganti warna lain ya, nggak masalah. Oke, kita cek ya. Kalau A-nya berubah, ya A-nya 2, ya kita punya 2 bagian. A-nya 3, kita punya 3 bagian. Oke. Oke, sudah. Paham ya? Gampang, 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 gampang. Nah, sekarang setelah penyebut, tentu pembilang. Langkahnya bagaimana? Ya, langkahnya sama gitu ya. Oke, saya urutkan dulu menurut objeknya. Oke, sebelum saya buat pembilangnya, saya simpan dulu ya. Saya simpan dulu. Jadi misalkan saya save as. Ya, saya save as. Mana ini? Ke GeoGebra. Folder. Misalkan ini pecahan. Pecahan. Oke. Ini baru sampai penyebut. Save. Begitu ya. Kita punya template untuk baru penyebutnya. Kita butuh pembilangnya. Lalu kalau pembilang bagaimana? Sama persis dengan dengan penyebut tadi. Hanya kalau penyebut itu tadi sekuensnya atau barisan dijuring itu kan startnya dari 1 sampai banyaknya bagian. Berarti kalau pembilang ya startnya 1 sampai mana? Sampai tadi saya bilang apa? Kalau penyebut ya sampai penyebut ya rotasinya, kalau pembilang ya sampai pembilang. Oke, tadi saya salah ya. Kalau tadi 1 sampai A, mana tadi ini? Nah, sequence ini kan bisa kita lihat yang dirotasikan adalah C, pusatnya A, sudutnya adalah S kali I. I-nya jalan dari 1 sampai A. Itu karena sampai A bagian. Sekarang untuk pembilang kita ulangi langkah yang sama, sequence pakai ini juga boleh. Ekspresinya sama ya, rotate, rotasi. Yang dirotasi adalah C, sudutnya adalah ya sama kayak tadi, kelipatan S kali I, pusatnya adalah A, variabelnya I, startnya 1 sampai, nah sampainya sekarang adalah pembilang B gitu ya. Ya, dirotasi sebesar 60 derajat dan 120 derajat. Lalu enter. Oke. Nah, sudah jadi sebetulnya ya. Ini kalau mau dibuat 2/6, 2/9 gitu. Nah, sudah jadi. Jadi kalau mau apa namanya, B-nya mau disembunyikan atau B aksen, maaf ya, B aksen disembunyikan, nah, seperti itu. A dan B mau di hide labelnya juga boleh. Bisa kita atur besar kecil, besar kecil. Gitu ya. Nanti arsiran bisa diganti ya. Untuk mengganti arsiran sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke. Nah, ini kita simpan dulu. Save as. Pecahan tipe 1. Oke, sudah jadi. Nah, kenapa ada tipe 1? Karena ada tipe 2. Apakah gambarnya beda? Oh enggak, yang saya maksud bukan gambarnya beda, tetapi gini. Misalkan ini 2/6. 2/6 itu kan anggap saja yang 2/6 itu 2 bagian dari 6 bagian ya. Yang 2 bagian itu yang diarsir. Kan 2/6 tidak harus arsirannya itu berdekatan gitu ya. Jadi mungkin arsirannya 2/6 itu yang satu di sini, yang satu di sini. Cara tadi itu kan berarti kita hanya memvisualisasikan seolah-olah kalau 2/6, 3/6 semua bagiannya itu berdekatan, padahal kan tidak itu ya. Tapi nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, ini sudah boleh. Nah, kita akan membuat tipe kedua
tipe kedua ini nanti pecahannya tidak harus berdekatan, bukan harus berpisah ya, tetapi kita ilustrasikan bahwa pecahan itu ya ada yang bagiannya ada yang berdekatan, ada yang berpisah gitu ya. Oke, karena ini akan buat sesuatu yang baru, maka yang kedua ini saya hapus dulu ya. Nah, oke. 3/6. Oke, bagaimana kita akan memilih juring mana yang akan diajar itu ya. Tadi kan juringnya asli itu di sini posisinya ya kalau nggak salah ya. Coba kita cek juring asli di mana. Nah, di sini kan kalau di rotasi 3 kali berarti kan nanti yang terakhir kalau pakai cara yang tadi kan yang ini 1, 2, 3, padahal 1, 2, 3 tidak harus di sini ya, bisa dimanapun itu ya. Nah, kita akan membuat biara itu tidak berurutan. Nah, untuk membuat seperti itu kita butuh uh, kita butuh tambahan perintah. Yang pertama kita akan membuat barisan baru yang isinya adalah bilangan asli dari 1 sampai A ya, dari 1 sampai 6 kalau 6 bagian ya. Berarti sequence. Barisannya I, variabelnya I dari 1 sampai A. Gitu ya. Berarti kan ini I-nya itu jalan dari 1 sampai A. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. I 1 sampai 6. Tergantung A-nya ini berarti. Gitu ya. Oke. Lalu dari 6 ini kita akan memilih oh sorry. Kita akan memilih nomor berapa sih yang akan diarsir gitu, atau nomor berapa yang akan kena rotasi gitu. Untuk memilih untuk memilih sebuah atau beberapa buah unsur dari sebuah populasi. Kalau istilahnya berarti kita mengambil sampel dari populasi L2 itu ada perintah sampel di GeoGebra. Jadi kita akan mengambil sampel. Sebenarnya sampel, kita buka tutup kurung ya. Kita akan mengambil sampel dari mana? Dari L2. Kita ambil sampelnya dari L2. Berapa sampel yang diambil? Sebanyak 2 karena B-nya 2. Jadi saya tulisnya bukan 2 tapi B. Kalau B-nya saya kali 3 kan nanti jadi 3 gitu ya. Banyak B. Lalu ada perintah begini. False. Jadi setelah B itu ada true atau false. Karena pengambilan sampel di sini di GeoGebra kalau dalam sebuah populasi saat kita mengambil sampel dimungkinkan yang terambil itu adalah unsur yang sama gitu. Jadi jangan sampai ini rotasinya 2 kali tapi sudutnya sama. Berarti kita harus mencari sudut yang berbeda atau nomor yang berbeda. Maka perintahnya adalah false untuk memastikan sampel yang terambil itu berbeda. Kalau true nanti dimungkinkan sama. Jadi sampel dari populasi mana L2 sebanyak berapa, ini kan sebanyak B, lalu false, enter. Nah, jadi 63 artinya yang terakhir nanti itu juring ke-6 dan juring ke-3, kan nggak harus urut ya. Oke, nah sekarang kita buat akhirannya sequence sama rotasi. Yang dirotasi adalah C sama ya. Angle-nya ini. Angle-nya adalah S. Tapi dikalikannya adalah dikalikannya bukan lagi 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2 ya. Ini kan kalau B kan tadi 1 dan 2. Dikalikannya dikalikan 6 atau dikalikan 3 atau kita bisa menyatakan S akan dikalikan 6 dan dikalikan 3 yaitu 6 dan 3 itu adalah unsur atau elemen dari L3. Jadi S akan dikalikan dengan kita akan mengambil unsur L3 elemen L3 I. Artinya S akan dikalikan unsur L3
urutan ke I. Nah, startnya A, variabelnya I jelas ya. Startnya adalah 1, finishnya B. Oke, kita baca ya. Jadi S akan dikalikan unsur jadi L3. 30 derajat. Oh berarti, oh maaf bukan 30, 60 ya. 60 akan dikalikan 6. Dan 60 akan dikalikan 3. Jadi si C ini akan dirotasikan sejauh 60 kali 3 dan 60 kali 6. Oke. Ya, gitu ya. Coba kita cek yang lainnya. Saya ulang ini. Tadi sudah saya enter ya. Sequence rotasi kubiknya C, sudutnya adalah S kali unsur atau elemen dari L3 urutan ke I. Urutan ke 1 dan kedua karena ada 2 ya. Pusatnya A, variabelnya I, startnya 1, finishnya di B ya. Kenapa nggak 2? Ya karena saya maunya saat B berubah dia juga ikut berubah. Kalau ini sampai 2 kan, saat B berubah dia tidak akan terjadi apa-apa. Enter. Oke, kita coba. Nah, 3. Kan bisa berurutan, bisa tidak ya. 4. Kita coba urutan yang lain. 2/5, 3/5, 4/5. Kayak 10. Gitu ya. Nah, oke. Oke. Nanti bisa dicoba. Pemetaan tidak harus berurutan. Kita simpan dulu. File, save as, pecahan 02. Save. Nah, ini bisa jadi template bagi Bapak Ibu untuk menggambar pecahan. 5/10 kan tidak harus 1 sampai 5. Tapi kalau mau selalu urut ya kita bisa pakai template yang pertama tadi, yang pecahan robot tadi. Oke. Oke, terima kasih.